Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Silakan. Izin Pak, saya Centini. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih JTV. Terlebih dahulu Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Rafanika hadir? Hadir, Pak. Justina Pina hadir? Bagus atau tidak? Apakah suara Bapak terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Jadi izinkan Bapak untuk berbagi layar dulu. Jadi materi pokoknya adalah nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Adapun sub materi pokoknya adalah pembagian kekuasaan negara. Selanjutnya, kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini yaitu mensyukuri nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Adapun IPK-nya adalah mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk mempelajari dengan sungguh-sungguh materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai wujud rasa syukur. Yang ketiga yaitu menganalisis. Nanti Bapak minta kalian menganalisis. Kemarin Bapak telah memberikan LKPD yang telah kalian kerjakan, Bapak telah menerima hasil jawabannya. Nanti Bapak yang akan mempresentasikannya. Jadi kalian silahkan menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan hasil analisisnya itu. Dan yang keempat itu nanti dari klasifikasi lembaganya itu kalian menyajikannya, mempresentasikan analisis kelompoknya itu, hasil diskusi kelompoknya itu tentang nilai-nilai Pancasila. Baik. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu untuk aspek spiritual dan sosialnya, yaitu melalui pembiasaan peserta didik dapat mengembangkan sikap bersyukur atas nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, melalui keteladanan, peserta didik menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin, peduli, dan percaya diri sebagai cerminan nilai dalam menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Itu adalah tujuan spiritualnya. Kemudian tujuan aspek pengetahuannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran daring yang dilakukan ini, kita nanti setelah Bapak memberikan video dan teks PowerPoint-nya nanti, peserta didik dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dan dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, setelah mengamati tayangan video, peserta didik dapat menemukan perilaku yang bertentangan. Karena kalian telah memberikan jawaban tugas LKPD diskusi kelompoknya itu kepada Bapak telah melihatnya. Jadi nanti yang keempat itu peserta didik menyajikannya
kalian menyajikannya. Nanti Bapak yang akan membagikan layar untuk presentasi videonya. Jadi nanti tinggal menjelaskan saja. Baik. Karena materi hari ini yaitu berkaitan dengan kekuasaan, maka Bapak bertanya terlebih dahulu, kira-kira apa itu kekuasaan? Ada yang tahu? Silakan. Saya, Pak. Ya, Tanya. silakan. Kekuasaan merupakan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani suatu hal. Baik. Kewenangan yang dimiliki itu tadi pendapatnya si Rafanika ya. Baik. Kekuasaan itu jadi seperti kalian kalau di rumah itu sedang menonton TV, tiba-tiba ditegur oleh orang tua untuk belajar dan mematikan televisi, menyuruh kalian untuk belajar, maka itu adalah suatu bentuk kekuasaan di rumah. Siapa yang berkuasa yaitu orang tua kalian kalau itu untuk di rumah. Kemudian selanjutnya dalam pemerintahan kita yang biasa kita kenal itu nanti ada namanya trias politika yang dicetus oleh Montesquieu. Kekuasaan dalam negara secara garis besar ada 3. Yang pertama itu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Legislatif adalah pembuat aturan, pembuat undang-undang. Yang kedua adalah eksekutif. Apa itu eksekutif? Eksekutif adalah pelaksana memberikan grasi pengampunan. Ini berkaitan pada hal grasi itu adalah hak istimewa seorang presiden. Tetapi dalam memberikan grasi, presiden meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Nanti bisa kalian lihat nanti. Baik, sekarang Bapak akan membagikan bukti pembagian kekuasaan, bukti video, nanti silakan kalian saksikan. Bagikan tugas kalian lewat LKPD. Jadi nanti Bapak minta kelompok 1 dan 2 itu mempresentasikan hasilnya. Kemudian karena videonya udah dikirim, jadi biar Bapak aja yang mengirimkan videonya bagi share layarnya itu. Baik. Baik, itu tadi tugas dari kelompok 1, mereka mengambil kasus suap di Kabupaten Malang. Jadi silakan siapa yang ingin mempresentasikannya, membacakan hasil diskusinya, silakan. Saya Pak Ayu. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 1. Kami mengambil kasus pelanggaran nilai Pancasila dalam menyelenggarakan negara adalah kasus suap anggota DPRD Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Menurut hasil diskusi kelompok kami, pada kasus tersebut adalah anggota DPRD Kabupaten Malang tidak melaksanakan fungsinya yang semestinya, seperti yang diamatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20A Ayat 1, yaitu fungsi pengawasan. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ayu, terima kasih. Jadi kelompok Ayu tadi menegaskan bahwa pada kasus DPRD Kota Malang yaitu tidak melaksanakan fungsinya sesuai dengan
Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 20 ayat 1. Salah satu fungsinya itu yaitu fungsi pengawasan. Jadi ada 3 fungsi di situ kalau kita lihat di pasal 20. Baik, dari presentasi kelompok 1, dari kelompok lain, siapa yang ingin menanggapinya? Ya, silakan. Saya, Pak. Nama saya Luki Hakim. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh kelompok 1 adalah benar, tapi mereka mengambil kasus pelanggaran nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara itu pada pembagian kekuasaan vertikal, bukan pembagian kekuasaan horizontalnya. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Tadi Luki Hakim mengatakan bahwa kasus yang disampaikan oleh Ayu adalah baik, tadi kasus yang bisa untuk hasil diskusi teman-teman kita, ya kan? Terima kasih. Sekarang Bapak ingin berikan kesempatan siapa yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Saya Pak Jen TV. Nah, silakan. Kesimpulan 1. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan horizontal di bagian kekuasaan eksekutif, presiden dan wakil presiden sebagai puncak kekuasaan, dan di bawahnya ada kementerian-kementerian yang berlaku. 2. Kekuasaan legislatif. DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah bentuk kekuasaan legislatif di Indonesia yang merupakan kekuasaan horizontal. 3. Kekuasaan yudikatif. Pembagian kekuasaan horizontal selanjutnya adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Ini adalah penyelenggaraan peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Baik, tadi adalah kesimpulan dari CNPP. Salah satunya yang pertama itu adalah lembaga eksekutif, kemudian yudikatifnya. Terima kasih untuk CNPP. Untuk kekuasaan yudikatif yang ada di negara kita. Selanjutnya, silakan yang ingin menyampaikan apa sih makna dari pembelajaran kita pada hari ini, silakan. Saya Pak Doni. Menurut saya, makna bagi kehidupan kita dalam pembelajaran kali ini adalah kekuasaan diberi atau diamatkan kepada seseorang yang ada tanggung jawab untuk menjalankan kekuasaan sebagaimana mestinya, bukan sebagai alat untuk bebas melanggar aturan. Sudah, Pak. Baik, Doni. Jadi kekuasaannya itu diberikan untuk melayani. Jadi bukan digunakan untuk melakukan segala tindakan kejahatan. Baik. Setelah kalian tadi mempresentasikan bahwa Bapak lihat itu kasus-kasus pelanggaran yang kalian itu yaitu rata-rata kasus korupsi. Jadi pesan Bapak, tolong nanti anak-anak Bapak jangan sampai jadi pelaku korupsinya. Jadi nanti kalau sudah bekerja berskala besar itu jangan sampai kalian melakukan korupsi. Jadi kalau tidak melakukan korupsi itu bukan kita takut karena hukuman, bukan kita takut karena di penjara, tapi mesti takut dengan sanksi-sanksi sosial lainnya. Takut harusnya malu dengan keluarga, malu dengan tetangga, dan lebih-lebih lagi kita harus malu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, terima kasih Bapak anggap kegiatan pembelajaran kita hari ini Bapak anggap selesai dan kalian mampu menyimpulkan serta memberikan refleksi. Untuk penugasan, Bapak hari ini akan memberikan penugasan, LKPD-nya sudah. Kemudian selanjutnya penilaian diri, mohon kalian isi. Dan untuk tugas seperti biasa nanti dikerjakan soal pilihan ganda, Bapak akan kirim melalui nanti Google Form-nya melalui Classroom kalian. Silahkan dicek nanti kirim. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya Bapak akan mengirim materi lanjutan dari materi hari ini. Jadi silahkan dipelajari. Demikian